Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang memberikan keberkahan ini kita masih diberikan manfaat hidayah maghfirah serta rahmatnya. Mudah-mudahan kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam senantiasa tercurahkan kepada baginda dan bersama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat husna. Amin ya rabbal alamin. Baik, para tuan guru yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus DPI, Kelurahan Mufti, dan terutama ketua jaringan Mufti Usaha Syaifudin serta pengurus dan juga Sohibul Baik Masjid Jaringan Mufti, guru kita Ustaz Sahri, dan segenap ketua DKM yang hadir, dan ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Adalah sama-sama kita buka kegiatan sosialisasi pelatihan kebudayaan masjid pada malam hari ini bersama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Wa'alaikumsalam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, setelah kami menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, setelah pembukaan akan ada sambutan dari Ketua DPI Abdul Mufti, kemudian presentasi kegiatan pelatihan kebudayaan masjid oleh tiga panitia, dilanjut nanti tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang disampaikan oleh ketua yang dikeluarkan Kelurahan Mufti kepada Ustaz Haji Syaiful Islam, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pertama-tama kami melihat semua anggota ketua DKM yang memang sudah tergabung di organisasi Dewan Masjid Indonesia, karena ketua DKM semuanya adalah anggota mutlak yang memang sudah terdapat di SK. Jadi kita semua ini adalah DMI yang semuanya adalah anggota DMI, pengurus DMI. Pertama-tama kami ingin mengajak semua pengurus, baik itu dari jajaran sekretaris bendahara, ketua, yuk mari-mari kita ingin masjid kita jangan sampai masjid kita yang selama ini kita pegang, selama ini kita urus, jauh ketinggalan dengan masjid-masjid yang ada di tempat lain. Kebetulan kami kemarin membentuk panitia kecil untuk melaksanakan manajemen masjid atau pelatihan manajemen
yang ada mungkin kita tidak ada tidak di wilayah Depok, karena pengen teman-teman itu sekali-sekali ngajak ketua DKM ini keluar kota biar jangan bosan. Katanya seperti itu, mau diajak jalan-jalan, mau ajak berenang. Cuman saya bilang ya udah sekalian ada acara seperti itu, makanya kita ambil tanggal 9 dan tanggal 10 hari Sabtu dan malam Minggu, dari hari Minggu. Nah, ini ada ketua di sini, ketua panitia Ustaz Al-Ali, alhamdulillah. Sekretarisnya Ustaz Al-Akhia, alhamdulillah. Di bendahara dari Komando dan di Hidayah. Kemarin kita sudah datang ke sana melihat tempat lokasi yang ingin kita sambangi, karena kita juga, saya sebagai ketua DKM, saya ketua DKM juga sebagai ketua DKM merasakan suntuk juga di dalam terus. Pengen sekali-sekali kita ini guyup di luar. Ya, akhirnya teman-teman membuat acara ini sebulan ke belakang. Jadi ini udah hampir jalan sebulan ya. Nah, kita di sini usulan dari teman-teman, jangan sampai kita coba memberatkan pada ketua DKM, apalagi bekas masjid. Coba kita ingin semua ketua DKM diajak free, diajak senang-senang, tapi nggak mikirin duit gitu. Baik, caranya seperti apa? Akhirnya kami diskusi kepada ketua, kepada bendahara, kepada sekretaris yang intinya dalam suatu forum itu terdapat kesepakatan bahwa kita nyari donatur di luar dan tidak membebankan masjid-masjid yang ada di Harjamukti. Kenapa? Karena masjid-masjid yang ada di Harjamukti itu sudah terbebankan setiap bulannya 100.000. Jadi kegiatan subuh keliling. Nah, kami punya inisiatif seperti itu dan kami sudah melobi dari wali kota, dari Kemenang, Bank BSI, Bank BJB, perusahaan-perusahaan yang notabene di sini kami anggap dan kita anggap itu adalah yang punya dana CSR, kami coba bernegosiasi. Kami minta doanya supaya usaha kami berhasil, supaya ini untuk kita semua. Jadi memang di sini acaranya akan interview gratisan, makan-makan, nginep, berenang. Jadi jangan pikir yang aneh-aneh gitu. Jadi jangan mikirin duit. Nah, kenapa ketua panitia ini bikin acara dadakan? Maksudnya beliau ketua adalah sebelum kita berangkat, ini kan kita kan ada yang punya mobil nggak mungkin bawa satu-satu, apa menumpang apa segala macam gitu. Mungkin ketua dari sini, ketua panitia tidak menyiapkan akomodasi itu, transportnya seperti itu. Nah, ini gimana urutnya? Monggo aja urut. Tapi kalau untuk biaya kamar, biaya makan dan biaya lain-lain sudah kami tanggung. Yang tidak ditanggung adalah ongkos ke sana, silakan pakai motor, bus atau segala macam. Khawatirnya terjadi miskomunikasi karena ini adalah masjid yang notabene ini adalah masalah uang kecil jadi libur. Khawatirnya kita lebih baik kita ketemuan biar clear bahwa yang kita bicarakan saat ini adalah sebelum kita mengadakan acara manajemen masjid itu dengan judul Miniatur Madinah, dengan pembawa acara atau pemateri Dr. H.C. Amin Sandiaga. Dan kita sudah juga melobi kepada Basnas. Kenapa? Karena saya ingin masjid-masjid paling tidak punya legalitas diangkat menjadi anggota UPD Basnas. Jadi besok-besok kita nggak kewalahan ketika kita menerima zakat infak sedekah, terutama di bulan puasa. Kebanyakan masjid-masjid nggak mau menerima setelah habis isya jam 8 jam 9 tutup karena khawatir lima gak ada yang bisa
salurkan. Tapi kalau kita sudah punya legalitas atau SK yang dikeluarkan oleh Basnas, itu mau disimpan setahun juga nggak masalah. Karena keguguran para mustahik itu sudah diwakilkan oleh amil yang punya legal. Jadi bukan amil-amilan, amil yang sudah diangkat oleh Basnas adalah amil yang keadilan pemerintah. Nanti dananya mau disalurkannya belakangan ya sah saja. Itu aturan mainnya seperti itu. Semuanya seperti itu. Nah, ya ini jadi masalah kita. Hampir mungkin 50 atau 60% masjid-masjid tidak mau tutup. Nah kemarin Mas Kawawi sempat tolak, kita buka itu sampai bukan malam takbir, bukan masalah kita masih buka. Karena memang kewajiban. Kita salah kalau kita tidak membuka dan kita tidak menerima, kita salah. Kalau kita menyalurkan, jadi ambil yang sudah punya SK dari Basnas itu tugasnya hanya menerima. Menyalurkan itu urusan next. Kenapa? Karena sudah pembatalan niatnya dia menyalurkan zakat tadi. Karena apa? Karena ketika kita mau menyalurkan nggak mungkin lebaran atau mau pas sholat kita salurkan, kita bisa tahan. Itu sah. Kemarin juga ada beberapa pelatihan juga dari Kiai yang ada di GRI itu juga menyatakan sebetulnya disarankan. Jadi jangan sampai kita tidak membuat legalitas atau UPJ unit pengumpul zakat dari Basnas. Karena ini memang PR kita supaya masjid-masjid juga punya biro. Ketika ada orang yang mau beramal di masjid, mana SK-nya? Jadi tadinya orang mau ngasih 1 juta bisa jadi 10 juta. Ini hal ini sudah kami alami di Masjid Al-Qawi. Jadi kami ingin berbagi SK ini sudah kami dapat di tahun 2024. 2025 kami sudah jalan kemarin sudah gamblak. Nah, tinggal teman-teman yang belum. Nah, adapun kita nanti mau menyalurkan atau mau menarik zakat profesi setiap bulannya kepada CSR, kepada perusahaan atau kepada orang-orang lain yang notabene pendapatan itu lebih dari 7 juta, itu boleh. Tapi dengan syarat banknya ditunjuk oleh Basnas. Itu ada aturan mainnya lagi. Yang terpenting adalah kita sudah mendapatkan gimana caranya masjid-masjid yang ada di Harjamukti mendapatkan legal itu. Saya lupa bawa tadi contohnya, saya lupa bawa tinggalan motor, saya bawa mobil tinggalan. Jadi, nah ini usaha kami teman-teman pengurus GRI ingin memberikan oleh-oleh karena legalitas itu susah buatnya kalau tidak ada yang meminta. Kebetulan kami pengurus GRI Harjamukti dekat hubungannya dengan ketua Basnas, mungkin itu gurunya atau dosennya Ustaz Hasanuddin, ya si Dr. Ahmad Yani SEMM, betul ya tadi. Indang ya, Dr. Indang Ahmad Yani SEMM. Memang beliau itu adalah ahli ekonominya, ekonom lah kalau di Depok di ekonominya. Jadi memang dia yang mampu semua manajemen khususnya ekonomi syariah. Nextnya nanti mungkin ketua yang bisa menjabarkan secara detail apa, kemana, dan sampai di mana ini akan dijalankan. Nanti mungkin ketua akan bisa mempresentasikan pra acara manajemen masjid miniatur pagi. Itu aja dari kami. Mohon maaf
akhiril hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ketua DPI Hakim Mufti Ustaz Haji Yusuf ST tadi telah memberikan sambutan dan sedikit memaparkan kegiatan kita. Dan selanjutnya pada sama-sama para guru sekalian kita mendengarkan penjabaran secara langsung yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana pada guru kita Ustaz Ali Saiki MPD, sekaligus nanti langsung nanti tanya jawab kalau ditanyakan pada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama-sama kita hormati Ketua DPI Tuan Hakim Mufti Asy-Syafi'illah Ustaz Haji Syekhudin ST serta segenap pengurus Sahibul Baik Akhilafillah Ta'ala Ustaz Sahib SN Al-Fatumi, kemudian segenap pengurus DPI dan tentunya para Ketua DKM Masjid, ini maksud saya sekelurahan Al-Jamhuri yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim bermuajahah. Tentunya ini jarang-jarang kita secara khusus ya kita undang antara pengurus DPI dengan DKM. Nah, sesuai dengan namanya Dewan Masjid Indonesia, itu anak-anak itu masjid gitu ya. Jadi bagaimana antara DPI dan seluruh pengurus DKM itu menjadi kuat ya untuk menguatkan dakwah dan ibadah para jamaah termasuk kita. Awalnya kegiatan pemberdayaan atau upgrading ya, pemberdayaan manajemen masjid ini awalnya itu tidak ingin disosialisasikan, tapi karena banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan dari DKM misalnya seperti apa, kegiatan seperti apa, maka kami dari pengurus ini perlu mengundang para pengurus DKM agar ya pertemuan hari ini temanya sosialisasi itu bisa dipahami secara jelas gitu ya. Walaupun flyer sudah sampai mungkin kepada anggota lain, tapi alhamdulillah hari ini 50% lebih ya, 75% sudah hadir pada DKM dan tentunya malam hari ini bisa dipahami kegiatan kita yang cukup spektakuler gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPI bahwa kita pengen ngajak senang-senang jalan-jalan para ketua DKM, tentunya kalau bahasa Hasanuddin itu rihlah tarbawiyah. Jadi jalan-jalan rihlah tapi ada nilai-nilai pendidikan, rihlah tarbawiyah. Nilai-nilai pembinaan.
untuk bisa mensukseskan acara ini, ya, untuk mensukseskan acara ini sampai seandainya ketua DKM tidak bisa mengikuti, bisa mengirimkan sekretaris, bendahara atau bahkan humasnya atau divisi yang lain. Jadi jangan sampai kegiatan ini masjid itu tidak mengirimkan, ya. Kenapa? Karena ini sangat penting ya, untuk mengupdate sesuai dengan tema kegiatan kita, mengupdate DKM kita. Dan kita sebagai ketua DKM tidak boleh merasa cukuplah, khususnya sudah bagus, ya kan? Sudah lengkap sarana prasarananya, gitu. Atau mungkin sudah makmur dengan pengajian, tidak. Tapi kita sebagai yang diamanahkan oleh jamaah, dan ini amanah kita kepada Allah. Takmir masjid itu tidak hanya dari sisi sarana prasarana, nama yang mulu masjid Allah, tapi bagaimana takmir, ya, memakmurkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan juga, ya, kualitas jamaahnya. Yaitu tugas DKM. Yang kita menyadari bahwa pada kesempatan ini perlu ilmu, ya, ilmu beragami. Nah, ini mereka itu kegiatan pelatihan ini, ya, agregat pemberdayaan masjid atau manajemen masjid ini sangat penting untuk kita ikuti, ya. Oleh karena itu, ini kita tidak tanggung-tanggung, ya, mengundang pakar-pakar dari yang mengelola masjid, ya. Oleh karena itu, sekali lagi di awal saya sampaikan, hari ini pun jika ketua DKM tidak hadir, maka bisa mewakili pengurus yang lain, ya kan? Kan kalau kita lihat di struktur DKM itu ada banyak, kan? Ada sekretaris, ada bendahara, apa lagi? Ada divisi kebudian, ya, ada bahkan humasnya, masih nggak ada yang datang gitu. Ya, ini kan, nah ini alhamdulillah yang datang semua, makanya kemarin maaf kalau saya japri untuk mengkonfirmasi, ya, kehadiran alhamdulillah dari semua dan bisa hadir, dan ini dalam rangka mengupgrade diri kita agar bisa lebih, ya, optimal, maksimal dalam mengelola masjid-masjid yang kita jadikan amanah di dalam. Nah, hadirin rahmatullah, para asatidz yang biasa dalam diingat sekarang anggota sebagai ketua DKM. Ini kalau kata dulu saya, alhamdulillah, saya juga masih ingat ketika waktu itu ketua di Nasri Muhammad itu beruntung kita menjadi ketua DKM. Karena apa? Karena ketua DKM itu melekat dalam diri kita. Yang palingnya kita rajin sholat berjamaah di masjid, ya kan? Gak mungkin ketua DKM masjidnya. Ini luar biasa. Jadi beda kalau kita bukan mendapat ketua DKM, kita nyata, ya, rajin ke masjid, sholat berjamaah, menjadikan masjid, mengajak jamaah. Ini satu profesi yang diamanahkan dapat yang luar biasa. Ini anugerah Allah dan Tuhan yang selalu menjadi amal hasanah dari kita. Ini sudah saya bagikan. Jadi hari ini nanti kita akan saja musyawarah belum final. Mungkin ada pendapat pandangan dari bapak-bapak sekalian untuk maksimal kegiatan kita. Kalau pengenalan acaranya, insya Allah sudah fix dan sudah dikonfirmasi kepada para pembicara, gitu ya. Itu mungkin teknis keberangkatan yang sudah saya sampaikan. Tadi gratis itu saya, gratis ya pesertanya. Free alias gratis, sampai di flyer itu free alias gratis. Uangnya dari mana? Misalnya sudah saja yang nyari. Ramah. Nah, untuk kegiatan ini alur acaranya itu Sabtu hari. Jadi kita berangkat pagi berarti, ya, jam 1 diharapkan Zul sudah sampai di sana, ya, check-in, wisma, panitia dan peserta, kemudian nanti setiap peserta dikasih kamar, ya, nomor berapa sudah kita bagikan. Nanti panitia di awal datang, nanti tinggal masuk dengan nomor dan kuncinya. Kemudian yang kedua sampai yang 3 itu beres-beres kamar, ya, istirahatlah sebenarnya yang baru sampai. Kemudian insya Allah pada asar kita akan mulai acara pembukaan
serta pembukaan di auditorium, kemudian tilawah Al-Quran, ya, kemudian kita doa pembuka, sambutan, sampai ketua panitia dan kepada ini, dan selalu juga akan hadir Haji Dr. Nasri Muhammad, yaitu mantan ketua Depok ya, dan penasihat ya, penasihat, dan beliau juga mewakili Kemenhan Provinsi Jawa Barat, dan ini juga ya termasuk pengurus di Kota Depok ya, di Nasri Muhammad. Kemudian saya juga akan hadir sudah ada informasi Bapak Sececek, Insinyur Haji Edi Eko Waludi ya, Eko Waludi, MSI, Eko Waludi, Ketua DPI Kota Depok akan hadir. Kemudian 17.30 Isoman dan sholat makan ya, acara buka nanti ada kita makan di ruang makan. Nah, masuk nanti setelah sholat isya itu masuk materi pertama ya, materi pertama kalau akan diisi oleh Dr. Haji Ahmad Yani, ini pakar manajemen masjid ya. Jadi kalau Bapak sekalian buka ya, klik ya, ketik Dr. Ahmad Yani, itu nanti muncul beliau itu banyak memberikan materi-materi terkait dengan manajemen masjid. Satu betul-betul manajemen keuangan, pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan jamaah dan seterusnya. Ini kalau memiliki kompetensi ya dari materi pengelolaan masjid. Kemudian ini beliau dari lembaga EPPD Saya Rumah ya, lembaga pengelolaan pengkajian dakwah di rumah masyarakat. Beliau bahkan mendirikan namanya sekolah manajemen masjid, jadi bukan sekolah manajemen masjid. Silakan Pak DKM atau Dr. Pak Hidayat. Itu Dr. Ahmad Yani, insya Allah alhamdulillah beliau bisa mengisi materi ini. Kemudian Pak Fibri, nah kemudian jam 21.15 itu nanti ada pemaparan dari Basnas Kota Depok. Ini sudah sampaikan Ustaz Cecep sekilas ya. Nanti bagaimana kedepannya masjid-masjid ini menjadi unit pengelolaan zakat kita ya, secara resmi dan SK, dan itu kita ingin bersama bekerja Basnas Kota Depok. Kemudian istirahat ya, jam 10. Kemudian nanti yang mulai di jam 4, kemudian ada sholat subuh berjamaah, kemudian jam 5 itu nanti ada materi kedua ya. Materi kedua yaitu miniatur Madinah. Dan miniatur Madinah insya Allah akan diisi oleh Profesor ya, Dr. Haji Amin Suryadi Laga, bukan Sandiaga. Sudah sudah dilakukan. Ini pimpinan Pondok Pesantren Miniatur Madinah Bulu Gede Bogor. Nanti beliau punya konsep bagaimana tentang miniatur Madinah. Ini menarik ya. Kita sudah silaturahmi ke pesantren beliau itu luar biasa. Ini sebenarnya materi ini banyak lama ya yang akan kita sampaikan. Tapi keterbatasan waktu kita 2 jam. Ini nanti akan membangun wawasan kita, memberikan semangat kepada kita bagaimana mengelola masjid secara optimal. Kemudian pagi jam 7 memberikan sarapan, rapat pagi jam 8 sampai 9 istirahat, ya santai, ya wisma. Kemudian jam 9 sampai jam 10.30 itu nanti ada sesi sharing session program suling. Nanti program suling yang kita laksanakan semua sekali, nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas tuntas terkait jadwalnya, kemudian penceramahnya, termasuk nanti bagaimana ke depannya itu nanti kita bahas. Dan nanti insyaallah akan bergabung dari pengurus MUI ya, sebagai juga pelaksana kegiatan seluruh gabungan MUI dan
mudah-mudahan nanti akan menghasilkan kesepakatan bersama antara PKN, makanya nanti kita diharapkan bisa hadir ya semua dari dengan kemudian ngobrol santai ya setelah selesai ngobrol persiapan masalah dulu berjamaah kemudian penutupan dan kira-kira jam 1 itu 1 bersama 2 jam perjalanan pulang. Itu gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan pemberdayaan dan manajemen masjid ini yang kita akan laksanakan tanggal 10 Agustus 2025. Nah nanti kita akan kasih formulir. Jadi formulir ini kita kasih jauh-jauh hari supaya benar-benar siap. Ya nanti kan dari sini bisa diskusi antara pengurus nih. Ya siapa yang akan dikirim, berapa orang, jadi maksimal setiap masjid 2 orang saja, gitu ya. Jadi 2 orang, kira 2 kali 25 masjid ya. 25 kali 2 50 ya, kali panitia 60 peserta. Kalau sudah kita oke ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam acara dan keberangkatan yang tadi sudah disampaikan sama Ustaz Cecep. Karena ini gratis dan kita untuk menyiapkan kendaraan ya itu belum ada gambaran. Kita sudah backup itu adalah akomodasi ya dan logistiknya dan seterusnya. Tapi untuk kendaraan biasanya itu diharapkan ketua DKM itu berangkat sendiri dengan kan paling setiap DKM punya mobil ya. Masih kalau ada punya mobil kalau nggak ketuanya atau kita sekitar aja gitu ya. Kalau nggak punya kita punya atau tetanggannya bisa dipinjamkan gitu. Nah keberangkatan ini bisa teknis tidak mesti semua saya DKM wilayah bawa mobil sendiri enggak bisa gabung ya kapasitasnya kan kalau setiap masjid 2 berarti satu mobil bisa 3 DKM 3 masjid menang kan? Nah, satu masjid di sana gabung cuma saya gabung dengan Al-Mumin atau saya gabung dengan Anur jadi satu mobil bisa bareng-bareng berangkat 6 orang 7 orang atau pelaksana bisa berangkat itu gambaran ya ini mudah-mudahan nanti silakan potensi berangkatan mudah-mudahan sih TKM-nya bersedia ya untuk berangkat bareng-bareng. Ada Ustaz bagaimana kalau kita berangkat bareng-bareng saja pakai bis? Terus saya lempar lagi, ini bisa jadi untuk bis kalau kita memang itu ya kali ini bisa kita kerja. Kosnya lebih tinggi dan kita tidak ingin dari TKM itu tidak kita pungut biaya. Ya, jadi free dari TKM makanya kita berangkat masing-masing. Itu mungkin sementara sampaikan dalam acara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Faris ini selaku ketua panitia yang tadi telah menjabarkan kegiatan kita untuk pelatihan kebudayaan masjid. Dipersilakan kepada para tuan guru dan PKN mumpung ada usaha barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan sehingga selesai dari sini tidak ada lagi yang awal-awal kalau dari sini semuanya jelas saja. Maka silakan ada yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kepada yang mungkin memang ada beberapa ketua yang punya terus kemudian Pak Ketua yang barusan juga
satu bis, barangkali ada bis yang bisa ada jalur ini bisa dengan kendaraan bis. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalau dengan bis mungkin kita lebih kompak, lebih kuat dalam terjaga. Jadi pergi dan pulang bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Rasanya ada kecemburuan kalau saya pakai motor Pak sana, yang lain enak adem, saya kehujanan gitu. Kayaknya diri saya itu pertama. Yang kedua mungkin masalah keseragaman di sana, apakah pakaiannya bebas atau sarungan, pensian atau seperti apa? Itu aja mungkin di awal pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad wa Muhammadi Tuhan ini adalah saatnya bisa pengurus yang lain, kawan-kawan semuanya, juga ketua DKM masjid atau yang mewakilinya, semuanya yang hadir. Pertama, alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan juga mohon maaf segala kekurangannya, tempat dan sebagainya. Mungkin dari kami, dari Majelis Mukmin, yang pertama kami juga apresiasi ya pada DPI Kelurahan Harjamukti yang mana sudah merasa risau, kalau bahasa ialah kami sudah merasa risau bahwa umat ya. Jadi melihat para pengurus TNI ya ataupun DKM yang ingin refreshing lah, dan ini alhamdulillah ketua kita rumahnya ada YouTube. Jadi nyari duit di luar, dari dalam. Ini satu hal yang luar biasa. Bahkan untuk tingkat kecamatan kota sekalipun belum ada karena masih mengandalkan dana dari anggota. Dari ini kita dibebaskan, bahkan tidak sama sekali baik dari personil DKM-nya maupun pengurus tinggal itu sendiri, masjidnya maksudnya. Dan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini dan semua yang telah memperjuangkan untuk kegiatan ini. Dan juga mungkin dari kita semua bertanya-tanya, kita di sana apa ya? Tadi Pak Ustadz bilang kita diajak berenang. Ya. Kalau saya berenang udah jadi gaya itu bapaknya zaman sawah dulu berenang. Jadi di sana nanti insya Allah kita akan memberikan beberapa materi yang apa yang tadi bisa disebutkan, di antaranya dari Basnas, kemudian dari manajemen masjid ya, yang mana Ustaz Ahmad yang ini memang beliau ini sering MC manajemen masjid, dan saya sudah 3 kali ikutin dan sudah kami terapkan, dan alhamdulillah juga bisa diterapkan di masjid ini. Kemudian untuk Bapak Dr. Amin Suradilaga ya, jadi beliau ini memang orang bertahan. Kalau kita tanya, dia bukan seorang dokter, dia ngakunya sanawiyah aja agak lulus, padahal orang luar biasa. Dan ini Abdul Madinah ini, kalau kemarin kita sudah ke sana beberapa pengurus, ini sangat bagus ya.
terutama untuk SDM. Jadi sedikit bocoran bahwa menurut beliau sepasang pengantin ini yang kedua mempelai ini kan ketika dia nikah itu tujuannya adalah ibadah. Kenapa? Karena kalau dia tujuannya lupa, ya, ini memang pasti lupa ya. Kalau nggak lupa nggak mungkin orang mukanya agak ya. Lupa itu akan hilang, cepat hilang. Ya, kecantikannya pun lama-lama luntur. Ya. Kemudian kalau kita hadap, suatu saat harta itu bisa hilang. Nah, jadi menurut dia sepasang mantan ini diduduki dulu, suaminya diduduki sebagai hamba Allah, istri juga diduduki sebagai hamba Allah. Maka dia tidak akan ada berselisih, ada saling iri dan lain sebagainya, karena dia itu mendudukan dirinya sebagai hamba Allah. Karena dia tujuannya ibadah dan menggapai ridho Allah. Setelahnya kok ke pengantin bukan ya. Jadi kan kita berbicara tentang masjid. Nah, kok pengantin ternyata itu pula yang diterapkan di dalam suatu pengurusan DKM. Tetapkan dulu DKM-nya sebagai hamba Allah, pengurusan sebagai hamba Allah. Maka ini akan timbul yang dari rasa seorang hamba Allah itu menuju satu yang tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang akan menjadi SDM yang kuat. Ya. Jadi tauhidnya kuat, kemudian iman yang kuat, merasa memiliki pada masjid tersebut kuat. Dan ini hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari pemikiran beliau. Dan masih banyak ya, yang kalau kita dengarkan ini kita tertarik. Dan ini rata-rata dari kita bisa. Saya sendiri merasakan di Amin ini dulu sangat luar biasa ya susahnya. Dan sampai sekarang juga di Amin ini memang nggak ada saldo. Ya, saldonya itu antara 1 juta ke bawah, paling 200, paling 300. Ya. Terus itu sudah jauh. Dan memang alhamdulillah kita ini pendapatan daripada masjid ini berkisar antara 1.600.000 seminggu tidak sejumat 1.600.000 paling keren 2 juta ya. Sedangkan pengeluaran kami ini per bulan itu 12 juta karena kita punya motor 2 atas bawah 1 motor 1,5 juta. Kemudian di motor itu juga kita bayar plus sama ada satu petugas kebersihan itu kita bayar. Dan ini memang kalau secara hitung-hitungan memang nggak masuk. Ya. Kalau rata 2 juta aja dikali 4 baru 8 juta. Nah 4 juta itu dari mana? Toh ternyata kita masih mampu ya ngurusin dari restoran. Dan ini nanti akan kita dapat ilmu di sana ya di situ. Yang begitu, yuk kita sama-sama ke sana, sama-sama kita menimba ilmu. Ya, ketika kita menimba ilmu itulah maka pengetahuan kita akan bertambah. Dan dari satu orang pahami ini, beliau ini kan sudah menularkan metode ini kemarin besok Tasik ya. Beliau Tasik dari Tasik di 5 sore baru ke tempat kita. Ya, setelah dari kita baru beliau ke Cirebon. Itu satu metode miniatur Madinah. Dan insya Allah pada besok kita akan gratis. Insya Allah pada sehat pada sempat kita sama-sama pernah kita ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di lingkungan kita khususnya di masjid kita masing-masing. Itu aja. Kemudian juga pertanyaan saya, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan saya besok berangkatnya jamnya kalau bisa jam berapa, gitu kan? Kumpulnya di mana? Kemudian di sananya itu
kita kan ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, tolong dikasih jalur kira-kira kalau memang ada inisiatif lain jalur yang kira-kira macet kemana nih? Ya, itu saja mungkin dari kami dari Alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya hormati perbuatan pelaksana. Mudah-mudahan apa yang telah singkat dan senantiasa mendapatkan keberkahan buat sedikit saya ingin bicarakan termasuk pertanyaan apa masukan. Saya mengapresiasi atas kegiatan ini karena saya lihat muatan agendanya sangat menarik sekali. Akan tetapi menurut hemat saya, meskipun angkanya tidak muncul di kegiatan ini, saya prediksi di atas 40 sampai 50 juta. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang saya perkirakan dengan anggaran tersebut, mungkin ini apakah termasuk pertanyaan atau masukan, ini kegiatan insya Allah kita akan mendapatkan materi yang bisa kita laksanakan di masjid-masjid kita. Mungkin apakah ada rencana nggak di sini misalkan ada khusus sesi untuk membicarakan masjid mana yang bisa dijadikan sebagai proyek supaya kita itu setiap kegiatan enggak survei ke tempat lain diajar itu juga sudah ada. Misalkan mengatur harinya dari guru gede adanya misalkan kalau ada di mana sehingga ya dengan kegiatan ini kita punya output yang real gitu kan. Harapannya DNI Harjamukti itu ya bisa dikunjungi oleh DNI di luar Harjamukti. Dan ini ada hasil apa namanya pelatihan seperti ini. Ya itu aja sih dari saya berharap akan dari sekian rumah masjid yang ada di Harjamukti, kalau menurut pandangan saya kalau dari sisi potensi itu sangat berpotensi sekali untuk bisa dijadikan sebagai yang bisa diubah percontohan dan syukur-syukur ya percontohan yang untuk masjid-masjid yang ada di Depok. Karena kita sudah melibatkan orang pemenang, melibatkan orang baik dan itu menurut hemat saya akan menjadi kemudahan buat kita untuk melaksanakan program berikutnya karena ada hasilnya seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sudah ada 3 penanya dan ada yang bertanya dan juga menyampaikan salam. Dijauh dulu maksudnya sambil menikmati ayam ya. Persilakan kepada Ketua Wanita Sumatera untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan juga dari salam terakhir besok kali. Ya, silakan sambil mendengar lagi. Jangan ya, jadi sambil saya ya. Tapi nanti bisa kita respon ya. Tadi sudah disampaikan pertama dari Pak Wakil DKM Mas Dalmaya. Tadi di awal saya sampaikan tadi bagus kalau barang masing-masing yang tidak kompak karena data-data pakai visi masih berat dan buruk gitu ya. Jadi sampaikan bahwa panitia tidak mengcover, tidak membackup biaya teknisnya nih gitu. Tapi kalau hari
Nanti tanggapannya ya seperti apa. Ini kalau panitia itu di awal ya sudah berangkat barang-barang nanti mungkin gabung beberapa masjid, bisa saja nanti berangkatnya bareng-bareng kumpul di Taufik gitu. Nanti pakai apa? Pakai tanda pengenal, ya, tanda pengenal peserta pelatihan di masjid. Jadi berangkatnya bareng-bareng untuk dikumpul di apa di Taufik itu di halaman atau mobil gitu kan, bikin mobil atau mobil kan, berangkat bareng gitu. Ya kita bareng-bareng aja sampai kita konvoy kan, seperti itu. Tapi kalau harus nanti ada DKM, kita naik bis aja berangkat nanti ya lagi ini pada kita tidak mau backup, nanti jangan sampai nanti DKM ngeluarin uang lagi masih tidak sampai gitu. Nanti akan jadi pembicaraan gitu ya di antara DKM. Jadi pengennya gratis. Oke, ya kemudian setelah itu kita tiap kali ada kita bareng-bareng nih masing-masing berkumpul di Taufik berangkat jam 8. Udah sih tunggu aja sampai itu semua kumpul apa mobil-mobil ada pengenal ya, kita bareng-bareng konsul kan bareng-bareng juga ya. Nah untuk setelah juga sudah diskusi dengan panitia, ini kan acaranya cukup bergengsi gitu ya. Ini para pejabat ya, para pejabat semua terhormat. Jadi biar kelihatan elegan gitu, ini acara resmi di Aduh menggunakan kita diharapkan menggunakan atau memakai jas warna hitam dalam warna putih gitu ya. Jadi pakai jas harus saya jas begitu ya, jasko ya, ya. Tapi ini meja ini kalau ini pokok jangan pakai ini gitu kan, jasko dalamnya putih gitu ya. Nah itu kan kelihatan rapi dan rapi, kelihatan elegan mantap juga. Dengan acara-acara para keluarga, para petinggi itu berdasarkan pada itu. Nah kemudian, nah ini mudah-mudahan disetujui ya. Kemudian Ustaz Fadil menyampaikan betul nanti kita setelah acara ini pasti akan ada follow up dan nanti kita akan menentukan masjid mana yang akan dijadikan pilot project ini. Itu langsung berfokus pada Al-Qawi atau masjid mana gitu ya yang bisa kita jadikan sebagai pilot project setelah kegiatan acara di puncak itu. Ya nanti betul ada Khalil ya, nanti Anjung ini berharap akan dikunjungi dari masjid-masjid lain dan sebenarnya DMI Anjung itu sudah menjadi percontohan acaranya. Jadi DMI Anjung itu sudah menjadi percontohan dari sisi kegiatan. Kegiatan kemudian ya lumayan aktif ya, soalnya juga aktif ya mengikuti kegiatan di kecamatan itu bahkan Desa Depok ya gitu. Ya itu ada proyek sebenarnya kita akan tentukan dan tentunya nanti akan ada tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi nanti ada supervisi dari Profesor Amin Surabaya dan juga termasuk Pak Obrates Ahmad Yani. Itu satu jawaban saya. Silakan kalau ada menanggapi. Mengambil menunggu makan sampai rawat. Yang belum menunggu makan sambil menunggu rawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit masukan terkait karena materi yang ada di sini masuk cukup bagus juga ya, cukup bermanfaat untuk kita semua dan diharapkan nanti ke depannya kalau kita berburu itu kan supaya buruan itu nggak lepas, harus diikat ya. Artinya ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu supaya ilmu itu nggak lepas, harus dicatat gitu. Karena subhanallah materinya sangat baik sekali untuk diterapkan. Diharapkan nanti kita ada dikasih apa ya,
soft copy-nya atau hasil dari materi itu semua, karena takutnya kita ketinggalan mencatat atau dan lain sebagainya. Nanti dia akan mohon bantuan dari panitia untuk bisa men-sharing untuk mengangkut semua materi yang sudah ada yang sama dengan ini. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi tentang transportasi. Kalau kita berbicara ada beberapa macam dari saya setuju dengan rombongan. Nah, bagaimana nanti kalau malam ini atau yang pasti tetapkan siapa yang akan ngomongin, nanti siapa yang itu. Sebagai contoh nih, Ustaz Cece mau mungkin saya ikut. Nanti mungkin untuk tolongnya dan sebagainya. Jadi akan lebih ringan dalam mengatasi masalah. Ya, iya. Di seluruh ya ada Bayar akhirnya makanan. Barangkali. Ya, jadi dari masukan suatu lawan ini dengan masih masalah. Insyaallah nanti kita akan minta suatu dari narasumber sebagai pinjaman panduan kita. Insyaallah. Nah, nanti kita coba suatu kita dipikir sekali. Dipikir apa? Nah, ya, nanti kita kemudian kalau memang bisa ditentukan, tapi kan akan berdiskusi dulu dengan PKN. Ya, tadi sudah disebutkan bagaimana hari ini ditentukan mobil apa yang siapa gabung kan, saya contoh apakah Al-Hidayah gabung dengan Mui, ya kan, dengan Anwar di masjid, terus nanti Taufik, kemudian Rahmat, Nusantara, seperti apa itu, Taufik Rahmat. Itu bagaimana kita memastikan bahwa tadi saya gambarkan bahwa kalau ketua DKM tidak bisa hadir, maka dia wajib mengirimkan 2 peserta. Kan kemudian banyak tuh, masa nggak bisa ada sekian orang yang ikut gitu ya. Jadi jangan sampai sepi kegiatan itu harus nanti kan bisa menyampaikan kepada peserta. Artinya apa? Artinya sudah bisa kita tentukan ya. Hari ini walaupun nanti mungkin orangnya belum ya, itu udah kawan kan 2 gitu. 2 nanti misalnya yang kita gabung Al-Qawi gabung dengan Semarang gitu. Aku mau berangkat sendiri tapi jangan sampai mubazir di mobil berangkat dengan 2 orang saya gitu ya. Atau nanti kita siapkan aja nih mobil yang akan berangkat satu siapa Pak Hidayah itu di mobil Pak Cece. Jadi langsung saja kita tentukan mobil-mobilnya gitu ya. Nanti kumpul di Taufik, udah peserta tinggal naik mobil aja gitu. Itu ada hasil lagi. Jadi tidak perpecahan. Jadi kita siapkan panitia dan cek untuk mobil kumpul di Taufik. Nah peserta seluruh DKM udah kumpul di Taufik bareng-bareng. Silakan mana-mana yang jelas bisa mengcover bisa sesuai dengan pesertanya dan mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil masjid Nusantara. Insyaallah nanti akan kita share grup setelah latihan karena biasanya kita sudah modelnya. Insyaallah jadi istilahnya kalau kita itu bisa jadi kita bisa breakout langsung. Alhamdulillah terus dari bisa pengembangan yoga. Insyaallah
kalau memang tadi ada dua pilihan, mau nyewa bus atau mau jalan sendiri-sendiri. Kalau hemat saya, kalau bus itu minimal 2.500.000 isinya 16, sama dengan mobil apa sih yang pikiran kecil itu. Nah, itu juga muatnya 16, itu sekitar 2.500. Kalau kita nyewa 2, dan itu kali 2 hari udah 10 juta. Kalau memang di sini ada yang ini, ya nanti kita dari panitia mungkin menemukan satu mobil itu transportnya mungkin sekitar 250 ribuan. Jadi bensin 200, tolnya 50 ribu. Nanti tinggal tergantung di mana maunya. Jadi kita udah deh, kita nggak bebankan deh, kita fix semuanya deh. Yang penting mobilnya ada. Jadi lebih clear. Nanti kalau misalnya nanti ini bus, soalnya itu mahal juga, Betul kan? Saya salah satu adalah memang pemain Apple, jadi paham banget gitu. Apalagi kalau saya pakai mobil saja, nanti udah satu ujung-ujungnya saya ikut anak saya. Ya, tagihannya mana itu jadi masalah. Nah ini saya nggak mau, mendingan kita fair aja, karena kalau untuk masalah itu memang mahal. Gitu. Kalau misalnya kalau ada mobil sendiri, mungkin kita prediksi itu kalau ini kan kita sudah nyawa itu 30 kamar, satu kamar itu untuk 2 orang, dan masjid diharapkan mendelegasikan anggotanya 2, baik itu ketua, bendahara, atau ketua sekretaris bebas. Di sini panitia kurang lebih ada 10 orang, namun undangan 10 orang. Berarti kita mengkalkulasikan 70 orang. Nah, yang sudah fix sekarang, yang kita sudah booking itu 30 kamar. Karena itu nggak bisa dadakan. Kami tidak mau spekulasi. Ketika kita sudah nyewa bayar 30 kamar, nah tahunya pesertanya kurang. Lebih baik pesertanya itu lebih kita bisa booking lagi gitu loh. Ini karena ini masalahnya kita bukan di villa, kita di Wisma Kemenaker. Wisma Kemenaker itu bisa diklik, itu bagus, bersih, dan posisinya itu strategis. Yaitu arahnya itu kalau dari Bogor itu masuknya ke arah Cianjur, itu dari Cianjur ke Bogor dia ada di one way, tengah-tengah bagus, itu bersih apa segala macam. Mana juga kita juga mau mencoba beberapa wisma. Saya juga pernah ikut pelatihan juga di Wisma Kemenang, kurang bagus. Karena saya sudah beberapa kali ikut pelatihan di Kemenang itu nggak ya bukan ini lah. Jadi kan ada wisma tenang kan, seperti yang bagus sekalian, yang ada mungkin pengalamannya bersih gitu. Nah betul juga tadi kita coba, kita kalau bisa kenapa sih biar guyup sekali ini jalan-jalan baru, betul memang. Tapi kita ambil akhir aja, daripada kita nyewa bus, lebih baik kami panitia ingin memakan satu mobil itu sekitar 250.000 dengan asumsi 200.000 itu ada bensin dari berangkat ke sana, karena ada lumayan banyak, kurang lebih sekitar 30 kiloan. Kalau misalnya dari sini itu mungkin sekitar 50 sampai 70 kiloan lah. Karena dia pas banget puncak, pas banget di atas puncak. Nah ini kami panitia bukannya mau apa-apa, mengadakan rapat ini, mengadakan bicara pra sebelum kegiatan saja. Dia ini ada sekjennya, sekretarisnya. Kita jangan sampai di sana itu tadi mubazir, kita sudah booking, kita sudah bayar, tiba-tiba audiensnya nggak ada. Karena asumsi saya masjid 25 masjid yang ada di Harjamukti paling tidak itu 5 yang tidak ikut, karena memang itu tidak aktif selama ini. Jadi asumsinya ada 20, tapi kita juga nggak mau juga mengatakan tidak aktif, tapi tetap kita mengadakan pendekatan secara persuasif, karena perkara aktif tidak aktif itu kan manusia
manusiawi. Tapi kalau kita mau mengajak karena ini ada keinginan teman-teman di dalam sini mau mengajak silaturahim, nah ini ada kegiatan, yuk main-main yuk, hilang stres lah. Daripada kan kalau di masjid kita itu kan bukan kotak amal dimasukin duit, banyak kan kotak amal dimasukin atasan, banyak banget nih duitnya kagak ada, sahannya banyak, hampir semuanya seperti itu. Nah itu dialami juga di masjid Al-Qawi. Jadi udah kita nggak usah mikirin masjid sejenak, paling tidak kita yang mau ini refreshing. Mungkin nanti dari teman-teman yang punya kendaraan jangan sampai juga kita istilahnya apa nggak boleh juga, jadi nanti panitia akan menyiapkan kurang lebih sekitar 250.000 dengan asumsi satu mobil ya. Kalau di situ ada kalau ya mungkin sekitar 10 kalau bicara 60, karena satu mobilnya 2 orang, satu mobil itu berarti 3 masjid gitu. Jadi harus disiapkan panitia nih, ada 10 mobil berarti 2.500.000 nih harus disiapkan. Ini permintaan dari ketua nih, nanti gimana caranya ketua panitia ini caranya. Pokoknya saya ingin ini coba diituin seperti apa, dicariin lah istilahnya, biar juga wah mobil ketua nih, utang-utang ketua nih udah gratis aja ya, itu juga kan ya. Tapi kalau saya sih memang gratis, cuman kan jangan sampai dan ini. Itu aja dari saya Pak Yoga, penambahan untuk bicara pemberangkatan kita. Mungkin satu kita posisi titik tikumnya, tikum itu kan tikumnya itu di Apofik ya, lebih enak karena itu lebih strategis dari salah dapat dari sini dapat gitu. Kalau di Alma sebenarnya sih gampang dekat karena dekat tol gitu kan, cuma jauh dari Solo juga gitu. Ya udah lah kita dari Apofik juga ke tol. Tikumnya di situ mungkin kurang lebih itu ada 10 mobil yang berangkat. Nanti berangkatnya itu jam 8 karena kita check in-nya itu jam 1. Jam 1 siang kita sudah masuk kamar. 1 siang. Dari jam 1 siang sebelum jam 1 kemungkinan kita sudah sampai itu jam 12. Pengennya kita nanti kalau masalah jalan saya bisa pandu itu lewat mana yang jalan baru itu Gunung Gelis itu Sentul, bukan Gunung Gelis, Sumarekon. Nanti saya bisa pandu dari situ, nanti pas keluar itu sudah tidak ketemu ketemu banyak kenal dengan ketemu. Enggak ketemu. Ganjil genap itu pas keluar tol itu ganjil genap, tapi kalau sudah lewat sana itu nggak akan ganjil genap. Itu udah biasa sering saya lewati itu jalan itu, dan itu aman. Tapi kalau kita pertama pagi nanti kita keluarnya pasar, itu bisa lagi. Kalau memang itu susahnya, cuma jalannya satu mobil itu pernah saya juga pakai mobil pinjam saya itu bikin Eropa jadi pas aja, tapi bagus jalannya enak gitu. Nah itu ya kalau mau sepakat nanti saya akan bukannya saya akan pandu gimana titiknya. Jadi untuk menghindari stagnan angkat apa sudah menjalan tinggi itu. Jadi istilahnya menghindari kemacetan karena kita hari Sabtu ini luar biasa ya. Tanggal muda tanggal 9 ya hari Sabtu. Dan nanti coba Bapak senior semuanya kita ingin urut rembuk lah, urut rembuk seperti apa, dan juga ketua dia sudah menyampaikan ya kita sukseskan acara kita dari kita untuk kita gitu. Karena memang ini acara hajatnya sebenarnya dari tahun kemarin Pak Wakil ini ayo gimana dia, ayo gimana ini, nah mumpung ini ada momen dan kebetulan saya tidak ada banyak kegiatan di luar, udah deh, bukan seperti itu. Maka ujung-ujungnya dapat jangan membebankan ketua DKM, juga yang adalah ketua DKM semua hari di sana paling tidak mendapat oleh-oleh. Harapan saya semua masjid yang ada di Hajar Mukti, ini harapan saya dan saya meminta dan memohon kepada ketua Basnas untuk di SK-kan
diundang untuk menjadi materi untuk masalah basnas, karena ini keterkaitan dengan manajemen masjid. Ini nggak ada yang kalau misalnya kita tidak mengumpulkan zakat dan kita hanya mengumpulkan zakat itu hanya di bulan puasa, menurut saya sih fair. Tapi kalau kita masih sudah punya, akan bisa mungkin tahun ini tidak, mungkin setahun atau 2 tahun, mungkin bisa 3 tahun setelah kita punya legasi itu berjalan gitu. Jadi nggak instan. Yang penting kita sudah punya legasi itu. Keinginan kami sih seperti itu. Jadi ini kita menambahkan rasa guyup. Ada pesan dari saya punya guru, kalau terkadang apapun acara kita akan awalnya dari berkorban untuk kita. Jangan kita kenal tapi kita kenal, karena saudara yang dekat adalah saudara, tetangga, teman, lingkungan kita. Tapi kalau kita hanya kenal aja dan kita tidak mau berkorban dan memberikan kasih sayang, itu sama aja kita berteman di luar Islam. Itu nasihat dari saya seperti itu, dan itu ternyata betul. Dan itu saya dapatnya juga mungkin nggak hari itu dikasih tahu, tapi 5 tahun saya merasakan itu betul, artinya seperti itu. Itu aja. Mungkin dari bapak-bapak yang ada tanggapan lain, ini menyangkut perjalanan kita tanggal 9 dan tanggal 10 Agustus. Nanti mau bikin acara di sana, mau lomba bikin lomba Hidayat, mungkin lomba monggo gitu. Di sana ada fasilitasnya, kalau tidak musik tidak ini lagi. Mau tarik tambang juga boleh, silakan. Itu sih yang jadi fasilitasnya di sana. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang mau menambahkan atau mau diskusi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa diisi hari ini, malam itu jadi sudah ada datang. Yang pertama adalah materi yang disampaikan ini cukup bermanfaat. Sebelum pertemuan malam ini memang di masjid kami juga sudah ada atmosfer seperti ini. Jadi ada beberapa teman-teman dari PKM yang coba untuk ikut pelatihan semasa di seminar ini. Tapi karena ada kuotanya cuma 2 orang, jadi tidak terbatas. Mereka menyarankan kalaupun kami harus bayar, berapa kami harus bayar, tentang itu. Barangkali itu diperkenankan, kalau tidak diperkenankan juga tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan akomodasi, kalau sudah sepakat di pakai kirim pribadi, barangkali dari panitia agak sedikit repot, menyarankan saja barangkali bisa bikin list grup di WA DKM mana yang akan membawa kendaraan, sehingga volume kendaraan tidak mubazir. Kemudian yang pertama, dan seat yang tersedia benar-benar terisi dengan sesuai kapasitas mobil. Itu aja mungkin. Jadi pada saat kepulangan dan kepergian kita bareng-bareng dan si tempat duduk juga kita tidak saling menunggu, karena misalnya dari saya bersama dengan si yang mana gitu, nanti pulang dengan si mana, khawatir saling menunggu. Itu aja mungkin. Jadi dari pertama ini panitia mungkin agak sedikit saya maaf merepotkan, dibikin list siapa yang akan bawa mobil, kapasitas tempat duduk berapa, sehingga panitia nanti bisa menentukan di mobil siapa dengan siapa. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru semua yang saya hormati, kalau dilihat di sini
Pertama, karena ini saya ingin bertanya dulu, apakah pada saat nanti di sana itu sekedar untuk ini ya, untuk pemaparan masalah basas ya, apakah sekedar pemaparan saja atau memang nanti sudah di SK-kan PZD? Kalau sudah di SK-kan nanti ya, berarti pengurus DKM ini harus mempersiapkan orangnya yang akan di SK-kan. Kalau memang cuma sekedar pemaparan saja, berarti masih ada waktu nanti pengurus DKM mencari orangnya yang akan duduk di dalam kepengurusan UPZ. Kemudian yang kedua, di samping pelajaran dari masjid juga untuk lebih daya tariknya barangkali ditambahkan dengan sosialisasi pembentukan UPZ di setiap DKM. Artinya orang nanti diputus ke sana oleh DKM itu paham, satu tentu saja yang paham nanti dengan manajemen masjid. Kedua, DKM juga akan mempersiapkan orangnya yang akan duduk di UPZ. Paling tidak di sosialisasi itu, seandainya tidak diserahkan pada saat itu, orang ini bisa menyampaikan lagi nanti ke dalam rapat internal DKM tentang pembentukan UPZ orang-orang. Kemudian yang kedua, karena ini satu DKM kan 2 utusan ya, sementara formulanya baru 1. Oh ini, ya. Nah, apakah ini langsung 2 berarti ya? Ya, baik. Untuk peserta ini, ya, tadi karena berkaitan dengan manajemen masjid dan rencana pembentukan PZ di tiap DKM, maka sosialisasinya ini bukan cuma sekedar manajemen masjid saja. Yang lebih dibicarakan lagi adalah di samping manajemen masjid juga pembentukan PZ, karena hampir setiap Ramadan ini masalah amil zakat dengan panitia zakatnya selalu bermasalah, bersinggungan, ya. Ada lagi satu, saya lupa ya. Ayat untuk lebih memudahkan panitia, kira-kira sampai kapan nih formulir pendaftaran ini harus diserahkan supaya bisa mengkalkulasi jumlah pesertanya yang pasti, gitu. Bisa jadi kata Pak Ustadz Yoga nanti bila sampai waktunya tidak terpenuhi, ada DKM yang bisa mengirim lebih dari 1 atau 2 orang, gitu, sehingga terpenuhi kuota 60 orang, begitu. Ya, karena ya sayang kan kalau ada orang yang berminat terus kuotanya terbatas, sementara yang sudah dikasih kuota tidak mengirimkan ke saya, gitu. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Beliau. Terima kasih. Terkait satu pertanyaan karena pemaparan untuk basnas yang mungkin saya ajukan itu mungkin bukan baru. Tahun kemarin kita lakukan, mungkin terjadi miskomunikasi di bawah ini karena masjid belum ngerti pengurusnya itu jutak dan jutis. Pemaparan besok itu adalah memaparkan jutak dan jutisnya gimana kita menjadi ketua atau menjadi anggota UPZ. Nah, di situ ada ketua, bendahara, sekretaris, anggota, cukup Pak. Karena saya punya SK. Di situ diangkat dan di-SK-kan oleh ketua basnas. Nanti di situ ada yang orang sehat, yang bisa dipercaya, segala macam itu ada. Nah, setiap penerima zakat orang yang 4 ini adalah yang mutlak yang menerima. Jadi kalau di luar itu tidak ketat. Misalnya kalau bicaranya mustahik, kalau kita kan panitia itu masih bicara mustahik. Kalau tidak yang menerima mustahik, batal seperti itu. Tapi kan kalau yang menerima mustahik masa masjid dipinta sih.
besok itu hanya sosialisasi mengenai Basnas atau memang sudah di SK-kan untuk melakukan agentnya? Kalau baru sosialisasi saja, berarti kan ketua DKI ini nanti harus mengirimkan orang yang paham tentang itu sehingga dia bisa mensosialisasikan lagi ke internal DKI supaya bisa dibentuk agent dan di SK-kan. Nah, betul. Jadi Nusantara juga sudah minta setiap kegiatan itu kalau bisa saya minta kopinya materi. Jadi materi yang sudah diberikan kepada si pembicara tadi kita akan ambil mungkin melalui prestis. Ada 3 materi atau 3 prestis itu akan kita share untuk membantu teman-teman yang memang notabene kalau memang di situ bukan yang ketua atau bendahara hanya sebagai anggota, dia menjelaskannya gamblang. Nah, besok Basnas itu dia pemaparannya ya tadi jutak dan isinya. Ketika itu sudah paham apa segala macam, baru bicara dengan SK. Ketika SK sudah dapat, baru bicara mau penarikan. Penarikan itu terserah mampu atau tidaknya tergantung dari masjid sendiri. Kalau memang mau menarik zakat dari luar atau infak atau zakat profesi itu khususnya itu ada, tapi di luar bulan Ramadan. Tahu saya seperti itu, misalnya kayak bulanan ini kita mengambil 2,5% dari orang yang pendapatannya 7.500.000 atau 7 juta di atas 7 juta, itu boleh diambil 2,5. Uangnya baru masuk ke rekening yang ditunjuk oleh Basnas. Nah, dari situ masjid bisa meminta uangnya itu dengan asumsi bahwa masjid mengajukan. Namanya kepanjangan tangan. Tapi kalau kita bicaranya untuk bulan puasa, ini kita yang selama ini tadi dibilang ada amil, ada panitia gitu. Jadi yang saya inginkan adalah besok semua anggota yang ada di sana itu untuk pemaparan juta dan bisnisnya. Nah, jadi belum bisa dipastikan orang itu ikut yang di situ hadir menjadi anggota, belum bisa dikatakan itu karena minimal 4 orang. KTP-nya Depok, terus habis KTP dia harus punya email. Semuanya emailnya harus dibuat semua, terus semua pasti juga punya email. Jadi 4 itu semuanya tetap punya email. Nggak ini apa. Terus itu orangnya yang sudah dewasa, yang sudah pemahaman itu bisa belajar lah. Nggak harus gini enggak. Karena jangan itu ternyata bukan yang tua yang ditunjuk, harus yang muda. Jangan itu bukan ditunggu, harus dijemput sekarang. Jadi kalau kita sekarang di kampung kebalik, ambil lebih baik yang tua, itu balik. Jadi kita sekarang ini enggak tunggu tapi menjemput. Makanya di situ ada subsidi, bukan subsidi apa sih? Silang. Ada yang tua, ada yang muda, biar yang tua ini terjalan biar apa itu aja sih. Terus ada apa lagi yang terkait dengan kota? Jadi ini untuk kita kan ada 25 masjid ini, asumsinya kita itu sekitar 50 orang dan 25 kamar. Sekarang kita sudah booking 30 kamar ke Kemenaker, nanti kami bayar tanggal 7 Agustus. Sudah sepakat itu. Terus ini kalau misalnya kuota ini masjid-masjid yang mau ikut atau tidak, yang lebih baik sih, lebih bagus kalau memang hari ini bisa udah dan tidaknya lebih baik didaftarkan. Jadi tadi bilang Pak Yoga, kalau memang nanti masjidnya ada yang tidak bisa, itu kan bisa ambil kuota itu. Sebenarnya sih sama aja tentunya, karena kita memplot 25 masjid itu dengan asumsi yang ada di Harga Mukti. Ya silakan aja, tapi mungkin kayak Tauhid saya juga nggak tahu nih. Tauhid yang di mana sih? Terowongan.
mau ikut atau tidak gitu. Kayaknya rada beda ya. Nah itu bisa jadi kuota untuk siapa yang ikut gitu. Jadi tetap kita panitia itu harus menganggarkan tetap 25. Perkaranya itu nanti ada beberapa kayak khalifah. Khalifah itu kita daftarkan 2. Kenapa 2? Karena ada masjid Tuban dan masjid laki. Yang terdaftar di ini itu khalifah itu ada 2 masjid Tuban dan satu masjid laki dan satu masjid perempuan. Nah nggak mungkin dia mendelegasikan tempat minimal 2. Berarti ada punya lagi nih kita 2 masjid 4 orang kosong. Ini asumsinya seperti itu. Cuman apapun bentuknya karena kita ini bicaranya adalah bicara masjid yang ada di Harjamukti yang memang jumlahnya sekitar 25, tidak termasuk masjid yang baru di sana tuh At-Taqwa ya? Ya, At-Taqwa ya, yang di Puskesmas tuh. Karena masjid itu pernah saya tolak, tidak termasuk itu. Waktu itu. Hah? Ya itu ya. 11-12. Iya, makanya nggak ini. Tapi nggak tahu kemudian dana apa nggak tahu ya. Nah, tapi memang di situ kita ya dari Harjamukti belum pernah ke sana, juga teman-teman dari Bumi juga belum ke sana, mungkin juga orang tua kita yang senior kayaknya juga belum ke sana. Tapi itu tetap kita hargai. Pokoknya yang mau ikut kuota itu kita prot sekitar 50 orang untuk masjid. Karena di Harjamukti, di RW di Pondok Ranggon itu asrama, terusnya Al-Ikhlas ada 2 tuh, Ikhlas RW 6 sama Al-Ikhlas di Bubur 3. Yang aktif malah di Bubur 3. Yang RW 6 ini nggak tahu nih. Saya udah diapin ya sebenarnya ini di Jayati yang punya gawe ini. Iya, Al-Ikhlas ini agak-agak repot nih, nggak ada ini nih. Kalau Ustaz Tanah makanya jadi aktif ya. Apa sih arah Madura, apa itu aktif? Yang Al-Ikhlas itu aktif nih. Yang TTS 123. Bukan, Abdurrahman. Al-Ikhlas ini Rafes. Bukan. Yang dilakukan dong. Yang tetangga. Nah, ini juga bisa itu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk tadi kuota itu kemungkinan bisa. Ya kalau memang teman-teman mau delegasikan mau aja. Cuman memang kita menyiapkan berapa orangnya itu untuk apa? Konsumsi kan kita kan harus pesan Pak. Satu konsumsi itu ya maaf ya, kalau misalnya 1 orang aja nggak hadir, kesian panitia. Lebih baik kasih kepada kasih kepada ambil transport itu. Soalnya 1 orang kita jamin itu 150.000 makannya. Kalau 50 orang itu 7.500.000 kita tanggung itu. Tapi kalau misalnya itu kurang, ya mendingan dari awal aja. Oh misalnya cuma hanya sekitar sampai 40, ya udah 40. Kita anggarkan dia 6 juta. Karena itu kan kita makan 3 kali, terus mau piknik 2 kali, jadi full. Jadi kita anggarkan itu. Makanya lebih baik di awal kita daftar dulu untuk memenuhi kuota tadi. Itu aja sih tanggapan dari saya, karena ini juga kan tadi juga oleh juga bilang ini kayaknya dananya nggak sedikit. Dia memang nggak sedikit, cuma kami tak habis itu. Udah, ini aja. Cuma tadi saya bilang hadiah ini menentukan tadi biaya tadi, kos tadi itu. Jangan sampai kita buang, ya kita ini sia-sia. Kesian teman-teman yang udah naik mati-matian itu. Itu aja. Kalau misalnya ada lagi teman-teman yang mau memberikan saran dan pandangan seperti apa, monggo silakan. Assalamualaikum. Belum dijawab Ustaz. Ini kan
sampai tanggal berapa formulir ini dikembalikan ke panitia? Mas Iman. Ya, terima kasih Pak Haji Ahmad Bodoh. Untuk pengembalian formulir itu paling lambat ya hari Jumat. Kalau sudah dapat nama, bahkan hari ini sudah ini alhamdulillah. Ya, sekarang diskusi dengan negara dulu, makanya paling lambat ya hari Jumat itu kita biar ada pemetaan nanti. Kemudian tadi menanggapi untuk kostum ya, seragam dress-code-nya. Ini apakah disetujui pakai dalam hitam terus kemudian jas hitam, dalam putih, dalam putih bisa kemeja, bisa koko, pakai jas hitam. Ada keberatan ya, kalau keberatan ada alternatif kedua, seluruh panitia menggunakan batik, berarti kan pasti punya. Seluruh peserta batik, ya. Aku tidak punya. Ya, takutnya tidak punya jaket, hitam. Tapi kalau panitia pakai ini ya, tidak batik. Kalau pengurus wajib itu Ya. Hilang ah. Mana Pak Haji Agung? Haji apa? Harun? Oke, yang mana? Saya setuju pakai batik aja. Oke. Karena kalau pakai jas kita mencurigai istri. Siapa tuh? Jasnya beli taruh di itu. Oh ke saya wajahnya Lagi mana Haji? Pakai apa? bebas. Itu jangan banyak aja. Belum tahu yang mana gitu. Ya Pak Haji dulu, nanti semua ikut yang mana? Saya dua-duanya bapak. Dua-duanya oke ya, biasa. Jadi, ya, batik. Lebih baik batik lah kalau gitu. Enak lebih seragam. Akhirnya kalau pakai jas, udahlah kita Indonesia Raya aja lah. Kita punya semua jatah-jatah. Kita sepakati, ya itu mempermudah dan gara-gara nggak punya jas juga ikut ya. Gara-gara nggak punya jas juga ikut ya. Jadi kita sepakati malam hari ini peserta seluruh peserta menggunakan batik bebas dan peci. Tapi maaf bahwa di sana kan dingin. Janganlah dikasih batik aja suruh pakai di bawah jaket atau jas masing-masing gitu. Dingin itu di sana. Kalau dia tuh pakai jas. Di atas itu dingin banget gitu. Kita mau Kalau ini kalau anak-anak ya. Memang itu gimana? Dia sedingin-dingin buat bawah Pak jaket. kalau jaket bisa tadi pakai jaket yang minta angin. Lebih baik dia lagi. pakai jaket ya, kita pakai batik ya, pakai peci ya. Peci kalau bisa peci hitam. Ya. Tadi aku peci hitam ya. Ya kalau ini pas acara lah peci hitam sudah mati. Itu cuma cakep. Oke, kita terus seragam. Ya, mobil udah gitu ya. Mobil, jadi tadi sudah jelas ya, panitia nanti akan menulis menyiapkan mobil 10. Nanti 10 kali berapa? Ada 6 ada 7 ya? 66 lah ya nanti ya, 60 ya. Walaupun nanti ada yang 7 berarti 10 mobil. Nanti akan disiapkan, tapi kita berangkat bareng di konvoy. Ya, kita berangkat bareng. Kalian bilang kan toko ini Pak. Iya. Mobil sendiri ke toko ini. Jadi pukul jam 8 di Atofik ya, di halaman SDT Atofik itu agak luas. Kalau berangkat dari situ jam 8 ya. 8 pagi ya, Sabtu. Kapan kita berangkat? Karena kita janjiin itu jam 1.
mana begitu betul dekat tuan tuh dekat apa pindah luar. Nah, kayak kalau tukang kakak udah hafal tapi apa gimana? Kemudian masyarakat dan transportasi ini sudah disiapkan, akan disiapkan satu mobil 250.000 jadi 9 ton. Silakan ada menyampaikan lagi. Kalau tidak ada, jam 10 kurang 8 kita tutup. Hari Jumat bisa ya, tentu saja Jumat. Tidak ada ya. Masa kalau dia yang bisa saya bicara, kalau saya tulis, baca mas. Boleh datanya masuk ya. Di foto data masuk. Apa langsung ke satu saja? Dan foto masuk ke video itu. Ya. Nanti kalau kita perlu siapin dulu mungkin itu kali ya. Ya prediksi ya nanti foto ya terus nanti akan itu lebih cepat tulis foto. Iya di foto aja nanti kita mau siapin. Oh ya kalau untuk ini kalau udah pada udah untuk yang di bawah apa itu udah apa ya? Keperluan biasanya kan nanti bisa ada keperluan tempat bisa pribadi ya, itu udah nggak dijelaskan. Mungkin jangan kalau ini oh iya kita nanti ada acara olahraga ya, ini bawa kaos olahraga training gitu ada. Jadi nanti kita akan ada tracking ya, Bukan data, tracking bodoh. kita ada GPS dan ada santai. Oh itu ada sebenarnya ketua bikin kaos, wah mantap kaos pelatihan. Nambah, berarti kasih kelemahan dua. Kalau kaos kalau masih menang ya pribadi. Tapi perlu juga kalau iya kalau olahraga nih kalau kaos itu jadi tinggal pesen. Murah. Kalau kaos gimana tuh? Negara turunan yang menang gitu kan? Bukan kaos partai masih ada nggak tadi? Kaos partai masih ada. Nah pas bebas ada. Nah, memang dasarnya kaos bebas tapi warna putih gitu ya. Iya atas warnanya. Kalau putih kan putih sama tuh kalau merah. Ada merah pink, ada merah hati, ada merah cabai. Kalau putih kan not ini ya apa? Kalau putih gitu. Ada putih cabai itu ada putih gading, ada putih apa lagi? Pokoknya putih lah ya. Terus olahraga kita akan olahraga sama training ya. Silakan yang lain. Ini nanti pertanyaan di sini nanti tidak ada pertanyaan lagi di depan di luar. Cukup. Ya benar-benar nanti disebutkan. Ya, seragam sudah, kemudian tadi ada jatah nanti ada sedang itu nanti bisa diisi oleh tambah kotak musik yang lain. Gitu. Ya, aku ini ngapain bulan? Gampang itu bisa. Baik, terima kasih kepada Ustaz Mukhtar dan juga para pengurus yang juga sudah memberikan penjelasan dan dari para jemaah dari PKM yang diberikan pertanyaan. Dan insyaallah sebelum kita tutup mohon
ada kepada saya pihak untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buru-buru persiapan diucapkan dari 97 bulan Januari tidak ada kekurangan di aplikasi depan media 2016. Mudah-mudahan niat kita semua mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diberikan sehat walafiat dan bisa mengikuti akan waktu yang sejak nanti insyaallah semoga kita dapat bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim